Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willianto, NIM 22232018 dari Prodi Pendidikan Musik. Pada video kali ini, saya akan melengkapi tugas akhir mata kuliah Ilmu Bentuk dan Analisis Musik dengan tugas mencari ciri khas dari karya minuet, sonata, dan konserto dengan dosen pengampu Ibu Yens Harti, SSN MSN. Baiklah, yang pertama saya akan menganalisis minuet. Sebelum saya masuk ke contoh karya dari minuet, saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri khas dari minuet. Yang pertama, struktur musik. Minuet adalah jenis komposisi musik yang sering ditemukan dalam karya-karya klasik. Biasanya minuet terdiri dari satu bagian dengan bentuk A, B, A, di mana bagian B seringkali berkontras dengan bagian A, yang menciptakan perasaan kesatuan dan variasi dalam komposisi. Yang kedua, itu tempo. Minuet biasanya memiliki tempo yang moderato atau agak lambat, dengan ritme birama 3/4, yang memberikan kesan yang tenang dan teratur. Nah, instrumen. Minuet sering ditulis untuk ensemble kamar, seperti ensemble alat musik tiup atau ensemble string. Selanjutnya, contoh karya. Sebagai contoh karya dari minuet, di sini saya mengambil judul karya Minuet in G Mayor oleh John Sebastian Bach. Mari kita dengarkan karyanya terlebih dahulu. Baiklah, setelah mendengarkan video tersebut, terdapat ciri khas dari karya Minuet in G Mayor oleh John Sebastian Bach, yaitu karya ini merupakan bagian menarik dari suita orkestra, yaitu suatu genre yang sangat mencolok dari era barok. Meskipun hanya sepotong minuet yang singkat, karya ini menjadi sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu ikon dari karya-karya Bach yang lain. Nah, karya ini mengusung bentuk minuet, sebuah tarian yang populer di kalangan bangsawan Eropa pada abad 17 hingga abad ke-18. Minuet itu identik dengan gerakan yang anggun dan berwibawa, dan Bach berhasil mengadaptasi tarian ini ke dalam bentuk musik instrumental dengan sangat baik. Minuet ini ditulis dalam tangga nada G mayor dengan birama 3/4. Karya ini memberikan kesan riang dan ritme yang berdenyut, mirip dengan langkah-langkah dalam suatu tarian minuet. Melodi utama disajikan dengan pola naik turun yang sederhana namun khas dan gaya barok. Nah, struktur komposisinya itu diatur dalam format A, B, A yang khas dari periode barok. Bagian A membawa kita ke dalam melodi utama yang energik dan cerah, sementara pada bagian B memberikan kontras yang melodi yang lebih lembut dan melankolis sebelum kembali ke bagian A untuk pengulangannya. Nah, aransemen orkestra melibatkan permainan dawai gesek sebagai tulang punggung melodi.
disertai dengan instrumen tiup logam seperti trompet untuk menambahkan kesan kemegahan dan kemewahan. Harmonisasi yang padat dan dinamis dengan akord berlawanan serta sentuhan kromatik yang kaya dan lembut menambah dimensi tersendiri pada karya ini. Jadi meskipun karya ini hanya berdurasi 2-3 menit saja, Minuet in G mayor mampu menghadirkan keanggunan, kesederhanaan, dan kekayaan teknik komposisi beats. Gaya khas barok membuatnya tetap menjadi karya klasik yang timeless dan masih digemari hingga era modern. Baiklah, yang kedua ada sonata. Sonata adalah karya musik yang lebih kompleks, terdiri dari beberapa gerakan yang berbeda dalam tempo dan karakter. Nah, gerakan pertama seringkali memiliki struktur sonata allegro yang kuat, sementara gerakan kedua cenderung lebih lambat dan introspektif, dan gerakan ketiga dapat memiliki karakter yang bersemangat. Instrumen sonata dapat ditulis untuk berbagai instrumen, tetapi contoh yang paling terkenal adalah sonata untuk piano solo. Fungsi sonata sering digunakan sebagai bentuk yang lebih serius dan kompleks dalam musik klasik, baik sebagai karya tunggal atau sebagai bagian dari siklus karya yang lebih besar. Nah, pada kali ini saya mengambil contoh karya dari Moonlight Sonata oleh Ludwig van Beethoven. Mari kita dengarkan videonya terlebih dahulu. Nah, dari video tadi terdapat ciri khasnya. Moonlight Sonata atau di dalam bahasa Indonesia Sinar Bulan merupakan salah satu karya piano solo Beethoven yang paling ikonik dan digemari hingga saat ini. Nah, karya ini memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya begitu istimewa. Yang pertama, bagian pembuka. Ciri paling mencolok adalah bagian pembuka dalam tempo adagio yang sangat lambat dan bernuansa melankolis. Melodi indah dimainkan dengan nada-nada panjang dalam dinamika piano atau lembut, menciptakan suasana mistis seperti cahaya rembulan yang kemudian memberi karya ini julukan Moonlight. Yang kedua, melodi cantabile. Nah, keseluruhan sonata ini memiliki melodi yang sangat cantabile atau bernyanyi, seolah menggambarkan ekspresi emosional yang mendalam. Beethoven sangat terampil dalam menulis melodi-melodi ekspresif yang menyentuh jiwa pendengarnya. Yang ketiga, penggunaan trill dan arpeggio. Selain melodi, terdapat banyak penggunaan teknik trill atau nada bergetar dan arpeggio yang memberi sentuhan tambahan pada karyanya, yang menciptakan nuansa dramatis dan penuh gejolak emosi. Yang keempat, kontras yang dinamis. Meski diawali dengan ketenangan, sonata ini juga memiliki bagian dengan suasana yang kontras dan dinamis. Misalnya, pada bagian ketiga yang penuh semangat bahkan sedikit menghantam. Yang kelima dan terakhir, struktur 3 bagian. Secara struktur, sonata ini mengikuti format sonata klasik dengan 3 bagian, yaitu adagio, allegro, dan presto. Namun, Beethoven memperlakukannya dengan gaya ekspresif dan penuh kejutan khasnya. Nah, dengan ciri-ciri khas itulah
Moonlight Sonata berhasil menggambarkan gejolak emosi yang mendalam mulai dari melankolis hingga gairah. Tak heran karya ini menjadi salah satu yang paling fenomenal dan monumental sepanjang karir Beethoven yang komponis jenius. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada konserto. Konserto adalah karya musik yang menampilkan seorang solis atau sekelompok solis bersama dengan orkestra. Biasanya terdiri dari beberapa gerakan yang berbeda, di mana gerakan pertama seringkali memiliki struktur sonata allegro yang kuat, sementara gerakan kedua dan ketiga menampilkan ragam ekspresi musik yang berbeda. Nah, interaksi antara solis dan orkestra. Konserto menampilkan interaksi yang dinamis antara solis dan orkestra. Solis memberikan penampil yang menonjol dengan tema-tema yang unik, sementara orkestra memberikan dukungan harmonis dan ritmis. Fungsi konserto sering digunakan sebagai platform untuk menampilkan keahlian solis dan mengekspresikan ide-ide yang kuat dalam konteks kolaborasi antara solis dan orkestra. Pada kali ini, contoh karya dari konserto yang saya ambil adalah Violin Concerto in E Major BWV 142 Allegro oleh Johann Sebastian Bach. Mari kita dengarkan videonya. Baiklah, setelah kita menonton video tadi, terdapat ciri khas dari karya Violin Concerto in E Major BWV 142 Allegro dari Johann Sebastian Bach. Nah, adalah keberlianan permainan biola solo yang memukau dan interaksi yang dinamis antara solois dan orkestra. Ciri khas yang pertama, berlian permainan biola solo. Salah satu ciri yang paling menonjol dari karya tadi adalah bagaimana Bach menampilkan kepiawaian teknis dan ekspresivitas melalui bagaimana biola solo. Bagian ini ditandai dengan teknik melodi yang tepat, skala kompleks dan variasi yang kaya, menampilkan keindahan dan kekuatan instrumen biola. Yang kedua, interaksi dinamis dengan orkestra. Nah, Bach mengantarkan karya ini dengan cermat sehingga solois biola berinteraksi secara dinamis dengan orkestra. Terdapat momen-momen di mana solois menonjol di atas orkestra dengan permainan yang cemerlang, sementara pada saat lain orkestra memberikan dukungan yang kuat dan mendukung solis dalam mengembangkan tema dan variasi musik. Nah, yang ketiga, struktur ritmis yang kuat. Allegro ini dikarakteristikkan oleh struktur ritmis yang kuat dan energik. Bach menggunakan ritme yang berdenyut dan aksen yang menonjol untuk menciptakan dinamika yang kuat dalam karya ini. Hal ini memberikan kesan keseluruhan yang sangat bertenaga dan penuh semangat. Yang keempat, yaitu varian melodis dan harmonis yang khas. Karya ini kaya akan variasi melodis dan harmonis yang merupakan ciri khas dari gaya komposisi Bach.
Perubahan-perubahan melodi dan harmoni yang tajam dan tak terduga menambahkan dimensi ekspresif yang mendalam pada karya ini. Yang kelima, penggunaan teknik barok yang khas. Nah, Beats menggabungkan elemen-elemen musik barok yang khas, termasuk pola-pola kontrapuntal dan ornamentasi yang rumit untuk menciptakan karya yang kaya akan nuansa dan kompleksitas. Nah, dengan demikian, violin concerto in E mayor BWV 142 Allegro oleh Johann Sebastian Bach adalah sebuah karya yang memukau dengan kepiawaian biola solo yang berlian, interaksi yang dinamis antara solois dan orkestra, struktur ritmis yang kuat, variasi melodis dan harmonis yang khas, serta penggunaan teknik barok yang cermat. Baiklah, itulah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.